today is a very appreciate to those famous speaker. Bapak di sini bilang bapak atau encik Aimi Jul Hasmi bin Abdul Rashid PhD, senior lecturer University Kuala Lumpur Business School, and Ibu Dr. Fajarina. Kalau encik lihat, Aimi lihat SIP itu sarjana ilmu politik, MSI itu Magister Science. Okay. Jadi Ibu Fajarina ini mempelajari ilmu politik, tapi saya tak tahu dia, tentu saja bukan bukan politician ya, tapi politik sebagai sains ya. Tapi kalau kadang-kadang ada politik secara sains, ada politik king juga macam di Malaysia dan Indonesia kali ini ya, sekarang ini. Oke, tanpa membuang masa kami jemput terus Encik Aimi Jul Hasmi sebagai the first speaker untuk kita semak bersama. Mudah-mudahan kawan-kawan di Zoom boleh mendapatkan new sight atau new insight, new experience and so on. And time is you, please. Okey, terima kasih yang dihormati lagi disayangi. Ya, Prof. Syahrul Riza, ya, rakan seperjuangan Bu Fajarina. Teman-teman yang di online sekarang, saya bersuara dari Universiti Kuala Lumpur Business School di Kuala Lumpur, ya, jam di Kuala Lumpur, ya. Maaf kan, ini aras berapa di Unicare ini karena sebelahnya mall. Saya di mall ini. Saya di dalam mall, Pak. Business School dalam mall, Pak, punya eskalator. Enggak, saya tahu karena rapat pergi, Bapak kasih tahu macam mana famousnya tempat itu kan. Saya di dalam mall. Jadi chancellery-nya itu towernya sendiri, tapi ada dua kampus di sini, satu business school dalam Quill Mall, panggil mall Quill Mall, QUILL. Yang satu lagi itu IT campus. So total populasi students ni ramai, lebih kurang 8,000 student, ya, ramailah untuk kampus, dua kampus ni paling ramai dalam UniKL sebenarnya. Okey. Saya berbesar hati, satu topik sebenarnya yang cukup mencabar bagi saya kerana saya bukan expert dalam ni. Ibu Fajarina adalah expert dalam ni, tetapi saya ini mungkin sebabkan saya sering berkongsi pendapat di media massa, terutamanya di TV, surat khabar atau koran ya, di Malaysia, dan juga radio-radio. Jadi mungkin dari situ terdetiklah ilmu untuk, ya, bersama-sama berkongsi apakah itu political komunikasi, ya, political communication, ya, dalam kurungan framing dan public advocacy. Okey. Bagi saya, ya, saya screen sharing, ya, lihat screen saya. Very clear, very clear. Very clear, ya. I go for the screen for the PowerPoint. Yeah. Okay. Alright. Okay, so alright. So ini saya political communication, framing dan public advocacy. Okay. Dan apa yang mahu saya kongsikan hari ini adalah pertamanya apa kefahaman saya tentang definisi tentang public advocacy itu sendiri. Number one, ya, what is public education? Public education is shaping the process of making people think about the issue. So kalau kita fikirkan sesuatu isu itu, kita mahukan orang berfikir, ya. Tambah lagi seperti Indonesia sekarang mahu melalui 1 tahun pemilu, ya, pemilu presiden, ya. Jadi bagaimanakah kita mahu meletakkan calon kita 01, 02, 03 sebagai orang yang terbaik menjadi presiden menggantikan Bapak Jokowi. Itu is a process, ya, is the thinking process, number one. The other definition yang lebih mudah bagi orang di mana-mana adalah memfokuskan or focusing the attention of the people within a field, meaning by agenda, setting and storyline. So apa maksud sini adalah apabila kita mahukan orang melihat pada sesuatu isu, kita adakan agendanya, kita adakan storyline-nya, ya. Jadi orang faham, kita tahu selepas ini apa akan kita sudah menyusun, sudah organize what are we going to talk about. Okay, jadi orang faham, ya, kalau saya jadi presiden apa yang saya mau bikin, soal macet, soal
perpindahan ke kota ibu negeri baru, Nusantara, soal kos sara hidup, soal inflasi dan sebagainya. Okay, so ini adalah fokusnya kalau kita melihat sebagai satu political, Tetapi dari segi bukan hanya dari segi political, tetapi dalam konteks hari ini seminar ini kita melihat dari segi sudut politikal, Tapi saya cuba membawa topik ini dengan lebih lebih besar, bukan hanya mencakupi politikal, tetapi juga ada isu apakah itu public advocacy. Okay. The methods of public advocacy. Bagaimana kita melaksanakan public advocacy? Number one, speaking in public. Okay, now speaking in public is very easy. We can be speaking at a seminar, but you can basically now use the social media. You can talk on IG, you can go on TikTok, you can go on all types of platforms, which you can speak to the public and reach the public without being there physically. Okay, but the advocacy one is, number one is speaking in public, will have more a profound impact. So I was made to understand a few months ago, Perdana Menteri Malaysia yang baru, AI, datang ke Indonesia, dia memberikan talk, jadi ramai itu merasa dekat dengan dia. So there is a physical interaction, is a profound impact in speaking in public. The message is being delivered very clearly and closer to the audience or recipient. Number one. Number two, how you create public advocacy. Change of email or change of letter. So we know in social media sometimes, there is, kita also panggil rantaian, surat rantai, ataupun email, supporting email. This is also part of public advocacy. Change of email, change of letter. So banyak yang menggunakan ini untuk membawa, kita hantar surat, email, memfokuskan pada sesuatu masalah, selepas itu di follow up lagi dengan surat-surat yang lain. Dalam zaman sekarang mungkin hantar email. Jadi kalau sudah hantar 10 email, takkan orang tak baca. Contohnya. Okay. Nombor 3 metodnya adalah melalui penulisan di koran, opinion or letter to newspaper editors. We can basically read lot of newspaper which have now published lot of opinion from other people who are not reporters, who are not editor related to newspaper. So these are outside people who think, they have certain ideas or they want to show to the people what they think. So this is also a matter of public advocacy. So like in Malaysia now, yesterday, in the parliament, the government, the parliament already voted to abolish death penalty in Malaysia. So there's no more death penalty in Malaysia. So before we achieve this feat, the public has been debating this a lot. How to, what's the impact when we have too many people? What is the impact of abolishing death penalty? Why we should have, the cost of prisoning people, but also the fairness. How about the family, the victim, the family victim who were killed? So what is the what do you call that? The implication. So that's the third method. The number 4 method is newsletter. You can see some organizations, especially some even NGO, they have their own newsletter. This newsletter basically communicate their public advocacy to the public. What is their opinion to the public? What they think, to certain issues. And they can be, newsletter can be periodical, can be annually, semi-annually, or even can be weekly. So depending on the organization. Now, this newsletter is easily obtained through the website. If you can get, for example, big organization like WHO, or WWF, World Wildlife Federation, or World Health Organization. So they talk a lot about issues about health. They talk issues about animal rights, how to treat animals else. About extinction of animals. So these are newsletters that basically make the people think about the organization, make people think about the situation. Right now, the famous thing, that popular thing, people talk about the viability of fresh water. How about global warming? And these are the global issues. And number 5, the methods of public advocacy is
celebrity endorsement. So it's normal in certain issue, even in public debate, in political debate, people will have celebrity to come and endorse certain candidates. Yeah, and celebrity is being used. Yeah, celebrity can be actors, singers. Yeah, for example, like Malaysia, I talk about Siti Nurhaliza coming to endorse one of the calon capres, yeah, in Indonesia. So that will have a big impact, yeah. So that is celebrity endorsement. So this is these are 5 methods of public advocacy. All right. Next slide. Types of advocacy. Okay, these are just now one methods. This is what are the type of advocacy? One is case advocacy. It means we have a certain case we want to advocate. We want to tell the public. We want to make the public sure that this is the right person, for example. Okay, self-advocacy. Self-advocacy is by projecting yourself to the public, what you want people to understand. Peer advocacy. Peer advocacy is you want to push certain issue to your peers, to your friends, to your family members. That's peer advocacy. Okay, and the other type of advocacy is paid independent advocacy. So you can basically appoint a third party, yeah, to do, yeah, endorsement for just like just now, yeah, one method of getting celebrity to endorse it. So that is paid independent advocacy. Okay, next will be citizen advocacy. This is more on public at large, how you advocate the situation and pass it down to the citizen. And the other thing, finally, is the statutory advocacy. When we implement a new law, there are certain law, for example, like we have during the COVID-19, or everybody must wear masks, everybody must take vaccine, yeah, booster shot and all those things. Yeah, so these are things that we can basically list it as types of advocacy. All right, so that is simple. Yeah, all right. Examples I already gave you just now about pemilu. Pemilu is the pemilihan umum, yeah, whereby Indonesia is going into election and especially choosing the next president of Indonesia. Yeah, so that will take about 1 year, yeah, Pak? December and then January. Yes, so that is a very enthralling, very exciting phase. Yeah, because Jokowi has ruled the country for two terms or for 10 years. And it's time for somebody else to take over. And Malaysia just passed the pemilu last year, or we call it Pilihan Raya Umum in Malaysia, or general election number 15, whereby Datuk Seri Anwar Ibrahim, or we call it PMX, yeah, but PMX X for 10, number 10, Prime Minister number 10 was elected as a Prime Minister. Okay, other examples of public advocacy would be still happening in Ramadan, mashallah, the burning of Al-Quran in Sweden. Okay, sorry, the apologies about the spelling of Sweden. Yeah, this is due to the Islamic phobia, yeah. Islamic phobia, sorry, spelling again. Islamic phobia that is making some people very, maybe they don't know about our religion. Okay, they getting scared about it, and to show their protest, they burn our Al-Quran Al-Karim, yeah, which is prohibited, we know, but these are one way of showing their Islamic phobia, yeah, by burning our Quran. What if Bible being burned? So these are the things, yeah, that come to as an idea, yeah, of how example of public advocacy is. All right. Common issues in public advocacy would be also handicap rights. Yeah, so a lot of people now we have in Malaysia, normally we have parking spot for OKU, we got orang, yeah, orang upaya. Yes, thank you very much. Forgot about that word already. Yeah, orang upaya, yeah, handicapped people, yeah, but still people are occupying, non-handicapped people occupying handicapped places. So not only that, now this morning I was listening in the radio on the way to work, and in the parliament they were talking about establishing a special department under the Prime Minister's department to take care of all the handicap rights.
which I think is a good move forward. Because some of these handicapped people, physically they're handicapped, but mentally they're very good. Yeah, they're very, very good. Okay, and we can use their brains. Yeah, and a lot of some are professors, some are radio newscasters. Yeah, which are basically are physically handicapped. Okay, next slides. What are the good things about public advocacy? Yeah, not everything is bad about public advocacy. Okay, public advocacy, if we can use it, number one, you can use it to educate the public. And there's so many issues. We have the COVID-19 issues and how the message been communicated to the people. So there was some criticism even in Indonesia how the message was transmitted to the public. People got confused, things like that. Yeah, in Malaysia also we have that problem, but we have basically make one person to be the public advocate, to speak to the public, which was basically the Director General of Health Minister, Tan Sri Hisham Abdullah. So that is one of the way, example. The other good thing about public advocacy is it provides information and resources to people in need. Yeah, not only in terms of handicap, welfare, but also to tourists. So, tourists coming to Malaysia, Indonesia, in ASEAN. Yeah, where are the places to go? Yeah, what are resources available for them to travel? Of course, we have the travel agents, all these things. Besides travel agents, then we have the platforms. So these are basically public advocacy. Public advocacy also is a good way to go to court. Some people say, what do you mean by going to court? So here, what it means here is that there are certain issues. Yeah. For example, I give an example. There's a factory nearby the residential area, and this factory has been discharging polluted waters. Yeah, which basically is very, very awful smell. Yeah, and maybe the pets over there, like cats and dogs, died and all these things. People are suffering for help, and you try to put this up and complain it to the public, but nothing happened because maybe somebody very powerful, the partner, within that factory. So the way to go about is on public advocacy, to take them to the court by pushing it out, put a summon all those things from the resident association. So these are one way of public advocacy. All right. Public advocacy also can be used to comment on regulation, especially new regulation. Government is going to introduce new regulations. Yeah, just like I mentioned to you just now. Yeah, a new law. Yeah, what if we abolish death penalty? And then we invite all the comments, from the public. Okay. Of course, the good thing about public advocacy is helping individuals to get help as deserved. Okay. There was one case in Malaysia during the COVID-19 whereby one student in Sabah, in Borneo, Sabah, she climbed up the trees to help her to answer the exam questions. So this happened in Sabah. So when the thing spread out in the social media, suddenly the telecom companies, the government come to the fore and help out in terms of improving the digital reach in the rural area, especially in the rural area of Sabah. Okay, so these are method of public advocacy. Okay, and to do public advocacy, it's not easy. You need all these resources to implement public advocacy, especially framing, all those things you need. Number one, you need to conduct research. You need to understand the issues. You need to know who is your target market. Okay, not everybody in the public could understand. Yeah, there were some people in certain age group, for example, young people, older people, handicapped people. So you need to conduct the research and know who is your target market. Yeah. Number two, there's a lot of public education, like writing newsletters, publishing, distributing pamphlets, and those things requires a lot of money as well. Okay. Number three, organizing them.
So when you have all these conducting research, publication, you have basically to organize. Remember, I was telling you about storyline. Yeah. So when we want to push out a certain message, we must basically draw out what is the storyline we want to do, so that the message got delivered. Okay. Then mobilizing. Yeah, mobilizing means if you want to do a mass demonstration, for example, how you mobilize all these things. Yeah, how you conduct all these things. Yeah, logistic. I think Indonesia is very good in mobilization and demonstrators and all this. Yeah. Okay. Lobbying. Yeah, certain issues you have to lobby before you put up this mission that you want to do. Lobbying, basically have to see and meet up certain leaders. Yeah. Okay, before you go there, say your minister, we are going, yeah, your honorable minister, we are going to go out in the public and talk about these issues. Okay, are you okay with that? Are you ready with that? Will you give us the support? If you support us, thank you very much. Then we are going. So this is what I'm talking about before you go out, yeah, or even during your engagement to publicly advocate certain things. You can basically doing the lobbying already. And these are basically the key people who make decision, yeah, who are involved in decision making. All right. And then voters education is very important. People who are going to vote, especially in this public, in the pemilihan capres and all those things, right? So you need to educate them. Yeah, what is your message? What is your mission or message you want to yeah, okay, all right. All right, a very simple presentation from me. Yeah, Wow. so that is on the slide. Terima kasih Pak Syarul, Prof. Syarul. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi insya-Allah. Wow. Ya, salam hormat dan slide dari saya. Baik, bagus sekali. Jadi kalau boleh dikata ini slow but sure. Jadi penyampaiannya secara slow tapi meyakinkan. Wah. Jadi Saya nggak tahu. Silakan. tak tahu apa kan? Nah, sila tak apa mau komen apa tak apa-apa. Tak apa. Mungkin Ibu Dr. Fajarina mungkin ya inilah ini. Betul. Jadi lain tak apa-apa, asal jangan lain di hati kata Ibu Fajarina. Ada. Jadi Ibu Fajarina tadi dengan bangganya diinformasikan kampus Esa Unggul 800 meter dari Mall Taman Anggrek. Tapi biar Ibu tahu, saya sudah bolak-balik ke kampusnya Encik Aimi ini. Kampus mereka malah dalam mallnya sendiri gitu. Oh iya. Jadi, ada di sini juga kampus yang dalam mall ada Pak. Apa sih? Jadi Kalau nggak bukan. salah Jadi LSPR gini, gitu. Bu. Jadi gini, bukan soal hebatnya dalam mall, bukan. Jadi kampus mereka itu gedung sendiri 32 lantai. Oh gitu. Dan itu bersebelahan satu building connecting dengan gedungnya DBKL, Dewan Bandara yang Kuala Lumpur. Bukan, kampusnya itu jadi connecting building dengan gubernurnya Kuala Lumpur, kayak gitulah, gubernur Masya Jakarta Allah. gitu. Nah, kemudian di sebelahnya ada saya hari ini ada 3 event tahu. Jadi jam 8 sampai jam 9.30. Kemudian jam 10 saya pula sebagai speaker kepada sebuah universiti untuk talk about SKPI, Bu. Jadi ini saya bagi kuliah kepada student Faculty of Law, tapi untuk mendapatkan the another side, bagaimana dia kalau sudah menjadi peguam, bagaimana nak buat bisnis sebagai service product. Jadi saya pula yang akan membagikan sharing. Nanti pukul 1 tengah hari Nun ada lagi yang satu lagi Pak Majuzi, Bu, dari SAOG. Jadi karena itu hari ini ada nyanyi nggak? Ada nyanyi nggak? Ada. Selalu ada ya. Idenya ada aja. Nyambung sama tema. Maklumlah masa kecil remaja kurang bahagia. Jadi sekarang kita nak bahagia punya. Enggak, saya rasa jiwa seninya tinggi banget ini Pak Sarul. Ya. Kadang-kadang lebih dari itu jadi seniman, Bu, bukan seni aja. Jadi Seniman. ya silakan, Bu. Sharing. Oke. Monggo. Pertanyaannya dalam email saya sudah masuk beberapa untuk Cik Almi. Nanti saya baca selepas Ibu Fajarina. Oke, silakan, Bu. Udah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan, Bu. Warnanya biru putih.
Macamnya Ibu lebih kepada PAN dan Demokrat kayaknya nih. Iya ini karena tahun depan Iya. Indonesia mau Ya, pemilu jadi tahun politik bener ini temanya cocok iya, ya dari tahun sekarang. iya, Oke, iya. terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. semua. Iya. Kebetulan memang public advokasinya udah dibahas tuntas sama Prof. Aimi ya. Jadi memang saya di sini lebih ke framingnya sih Pak. Iya, Oke, iya, saya mulai ya. iya. Biasa mulai dari pengertian. Iya. Barangkali semua orang tahu mengenai berbicara gitu ya. Tapi untuk mendapatkan pengertian komunikasi barangkali yang belum paham gitu ya intinya apa. Jadi pengertian komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan. Nah, proses penyampaian pesan ini dari komunikator. Nah, yang namanya memberi pesan itu banyak penyebutannya ya dalam ilmu komunikasi kita belajar ada komunikator, source, senders, encoder gitu ya atau speaker seperti sekarang ini saya jadi komunikator. Nah, itu melalui saluran atau media tertentu kepada komunikan. Nah, komunikan yang penerima pesan juga banyak istilahnya bisa audiens, receiver, decoder atau listener. Nah, untuk mendapatkan umpan balik atau efek tertentu. Nah, kalau berbicara tentang politik, nah, karena ini kan komunikasi politik, jadi ada dua kata. Tadi komunikasi, nah berbicara tentang politik itu adalah sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan. Bukan memperjuangkan, tapi mempertahankan kekuasaan demi apa? Demi tujuan yang ingin dicapai. Perlu digarisbawahi bahwa politik adalah sangat murni tentang kekuasaan. Kalau berbicara tentang kekuasaan ini yang agak nggak enak. Saya sendiri memang agak berat S1 saya UGM, padahal komunikasi, tapi satu-satunya S1 komunikasi yang di UGM itu yang gelarnya sarjana ilmu politik, yang lainnya sarjana ilmu sosial gitu ya, SOS gitu ya. Karena politik itu tentang kekuasaan jadi agak menghalalkan segala cara begitu ya. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan politik sendiri, ini kita ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan. Ya, apalagi kayak sekarang nih Indonesia tahun depan. Nah, itu udah dari sekarang nih udah mulai. Jadi ada komunikasi politik yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian pasti ada media massa dan karena sekarang ada perkembangan media ya, jadi ada new media, media baru itu. Kemudian ada literasi digital. Nah, ini juga berkaitan dengan politik. Artinya kecakapan seseorang dalam memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi melalui media digital yang ada, utamanya new media medsos itu ya, media sosial yang mereka punya. Kemudian kita juga tidak bisa lakukan politik dengan adanya komunikasi gender, komunikasi budaya, kemudian agama. Makanya jangan heran, saya nggak tahu kalau di Malaysia, kalau di Indonesia itu kalau udah menjadi calon-calon gitu ya, nyalon-nyalon tuh udah mulai agamis ya. Jadi yang tadi yang nggak pakai kerudung, pakai peci, terus ke pondok-pondok pesantren, ke masjid gitu ya. Itu sangat kental dengan politik gitu. Nah, kemudian kalau digabungkan berarti apa komunikasi politik itu sendiri? Nah, jadi di sini adalah komunikasi yang melibatkan pesan politik. Nah, ini ya keywordnya. Bukan hanya pesan, tapi lengkap dengan para aktornya gitu, atau aktor politiknya yang tadi yang para calon-calon itu gitu ya. Komunikasi politik sendiri juga berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan pemerintah, serta pemerintahan itu sendiri. Gitu. Nah, komunikasi politik juga kental dengan namanya komunikasi persuasif. Kenapa persuasif? Karena nggak bisa kita dipaksa kayak militer gitu ya. Jadi kita harus melakukan komunikasi yang membujuk secara halus lah gitu, meyakinkan untuk kita layak gitu ya, kita punya simpatisan untuk mendukung kita. Nah, kemudian dalam pesan komunikasi politik sendiri yang ingin disampaikan oleh komunikator atau komunikan itu tidak harus skala besar atau memiliki pesan yang dalam. Kita tidak tanpa kita sadari tukang becak pun gitu ya, tukang cleaning service itu melakukan proses komunikasi politik ini. Karena contohnya saja kalau ada orang berkomentar tentang seorang kepala negara, kemudian dia bilang dia mendukung si A, atau dia membicarakan tentang kebijakan pemerintah sesuatu gitu ya, tentang sesuatu. Nah, itu juga disebut mereka itu sudah melakukan komunikasi politik gitu. Jadi komunikasi politik itu adalah sesuatu yang sehari-hari itu menjadi bahkan pengantar makan pun kita bisa berkomunikasi politik seperti itu. Jadi
Jangan dipikir komunikasi politik itu harus berskala besar gitu ya, yang harus benar-benar formal, tidak. Nah, kemudian berkomunikasi politik ini erat hubungannya dengan media. Nah, media ini karena ada media massa, ada media baru ya, media konvensional, media massa itu koran, radio, televisi, dan media baru juga. Itu kenapa komunikasi politik erat hubungannya dengan media? Karena memang tujuannya untuk menyebarkan informasi pada sebanyak-banyakkan halayak gitu ya, di belahan bumi manapun gitu. Walaupun dia di dalam satu negara, tapi kan negara lain bisa tahu gitu, oh kalau ini lagi menjadi tokoh di negaranya seperti itu. Dan satu lagi selain menyebarkan informasi biar tambah dikenal gitu ya, juga intinya adalah untuk mendapatkan banyak atau sebanyak-banyaknya dukungan atau simpatisan gitu ya. Nah, kemudian untuk komunikasi politik sendiri itu ada hubungannya dengan media massa dan media sosial, saya bagi dua gitu ya. Nah, yang pertama dengan dengan media massa itu para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasikan menghalangi. Oke, saya tunggu ya. Membutuhkan media untuk mempublikasikan kebaikan partai politik atau bahkan menggunakan sebagai tempat mengkampanyekan parpol mereka gitu. Nah, ini lagi-lagi sangat media itu dengan partai politik kalau di tahun politik itu sangat seperti mutual simbiosis saling menguntungkan gitu ya. Media mendapatkan berita, partai politik juga mempunyai tempat untuk mengiklankan lah tanda kutip partai politik mereka. Kemudian media massa baik cetak maupun elektronik juga merupakan media informasi bagi masyarakat yang berguna sebagai sarana pemberi informasi kepada masyarakat yang bukan hanya dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi terkini, tapi juga untuk digunakan untuk sarana komunikasi politik. Makanya tidak salah ya, tidak kaget juga kita kalau di tahun-tahun politik itu media massa berseliweran tayangan-tayangan program acaranya itu yang berkaitan dengan itu. Jadi hampir berita yang sehari-hari yang tentang masyarakat, tentang pembangunan itu jadi agak tersingkir sedikit gitu kalau udah di tahun-tahun politik karena media massa berubah menjadi sarana komunikasi politik gitu. Nah, kemudian para pelaku politik juga menggunakan media massa. Jadi di samping partainya, nah pelaku politik, aktornya ini juga menggunakan media massa untuk apa? Nah, sebagai sarana menyampaikan visi misi mereka gitu. Baik visi misi dari partainya maupun visi misi dari calon itu sendiri gitu ya. Nah, makanya banyak debat-debat caleg gitu ya. Ada talk show di media massa seperti itu. Nah, para pelaku politik sendiri cenderung untuk menunjukkan citra yang baik dari partai politiknya atau dari individu pelaku politik sendiri. Makanya tidak heran kalau tadi yang saya bilang di depan ya, calon-calon ini udah ya agak-agak inilah gitu melirik akademisi, kemudian para tokoh agama gitu ya, untuk mendapatkan citra yang baik ini gitu. Nah, kemudian kalau untuk hubungan komunikasi politik dengan media sosial ya, ini ada studi di Amerika Serikat itu media sosial itu sebagai alat kampanye yang efektif. Sedangkan menurut Silih Agung Wasesa, kehadiran media baru, new media ini berbasis digital, membuat informasi politik tidak hanya semakin masif, tapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif. Karakternya tidak sedikit aktor politik di sejumlah negara memanfaatkan media sosial untuk proses kampanyenya. Selain itu media baru ini adalah juga mampu menjaring pemilih muda dan biayanya murah. Dan ini lebih interaktif dibandingkan media massa. Tapi memang media sosial ini punya dilema karena saking interaktifnya itu bisa ada punya haters gitu ya. Misalnya posting apa nanti dibalesin sama netizen yang ya suka menyinyir segala macam. Nah, kemudian hubungan komunikasi politik dan media sosial juga partai politik Indonesia sudah jadi banyak melirik ini gitu, media sosial ini. Jadi jangan salah, partai politik juga punya akun Facebook, Twitter, YouTube gitu ya, samping punya website resmi parpol mereka. Nah, politisi-politisi juga tidak kalah gitu, punya akun pribadi, punya YouTube sendiri kayak Ganjar Pranowo tuh Gubernur Jawa Tengah sekarang lagi gencar-gencarnya gitu kan. Itu juga membuat pencitraan melalui media sosial itu sendiri.
gitu. Dulu SBY juga menang, Jokowi juga karena adanya media sosial ini justru gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke framing. Nah, kalau berbicara komunikasi politik di media massa, karena framing ini kental dengan media massa. Kalau media sosial memang ada framing, tapi tidak seperti di media massa yang memang ini di dalam ilmu komunikasi ada kajiannya sendiri, gitu ya. Nah, ini framing sendiri merupakan bagian dari strategi komunikasi media atau disebut juga komunikasi jurnalistik. Nah, secara teoretis, framing adalah cara pandang yang digunakan wartawan atau media itu sendiri dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Framing adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandangnya. Ada yang fakta yang sengaja ditonjolkan, bahkan ada fakta yang dibuang. Tapi bukan berarti framing ini adalah eh, suatu kebohongan, bukan gitu ya. Nah, itu tadi teoritisnya. Kemudian kalau yang praktisnya, framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Nah, ini yang saya maksud adalah bukan suatu kebohongan, tapi hanya permainan aja, apa yang perlu ditonjolkan, apa yang tidak gitu dari berita di media massanya. Nah, framing sendiri adalah perpanjangan dari teori agenda setting. Jadi pemilihan fakta dalam sebuah peristiwa yang dinilai penting disajikan dan dipikirkan pembaca atau publik gitu. Nah, agenda setting sendiri itu sangat kental dengan namanya media massa itu punya ideologi. Nah, ideologi ini yang tiap media massa itu punya settingan sendiri gitu. Dan karena ada agenda setting inilah jadi mereka membingkai berita itu sesuai dengan ideologi mereka. Nah, ini yang tadi framing tidak bohong, tapi dia mencoba membelokkan fakta dengan halus, gitu ya, melalui penyeleksian informasi, penonjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi atau gambar, hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Dulu pernah ada televisi swasta di Indonesia yang diprotes karena terlalu memberitakan satu calon saja gitu, yang calon lain tuh sangat minim gitu proporsinya. Tapi memang kita juga tidak menyalahkan juga karena mereka juga punya ideologi yang erat dengan agenda settingnya mereka sendiri gitu ya. Nah, kemudian framing juga bertujuan membingkai sebuah informasi agar melahirkan ya citra, pesan, makna tertentu yang diinginkan media atau wacana yang ditangkap oleh khalayak. Nah, framing sendiri berkaitan dengan kebijakan redaksi yang tadi saya bilang ideologi, yakni ketentuan peristiwa apa yang boleh dan tidak boleh dipublikasikan. Nah, editorial policy sendiri berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi. Ini utamanya ya, karena industri media itu tidak bisa lepaskan untuk mencari uang, gitu ya. Nah, kemudian yang bawaannya adalah politik dan ideologi pemilik media. Ini agak susah, apalagi pemilik medianya itu sudah terjun ke dunia politik. Nah, sehingga mau nggak mau ya dia akan menggunakan media massanya ya yang dia punya dan bawahannya itu ya sampai nggak bisa mengelak lagi gitu ya memberitakan tentang politik si pemilik media. Mungkin udah paham barangkali ya kalau di sini MNC Group ya itu besar sekali ya dan itu Iya. Pak Haritanonya ya sudah merambah ke politik ya mau nggak mau lah gitu ya pasti lebih banyak porsinya di medianya itu tentang partainya. Nah, bisa dikatakan pemilik media itu menentukan arah pemberitaan akhirnya gitu ya dan juga agenda medianya sendiri. Nah, ini yang pernah dulu terjadi di Metro TV dulu ya. Saya lupa waktu itu Presiden Jokowi atau apa itu ya yang dia lebih ke satu calon pokoknya gitu. Nah, kemudian contoh dari framing media sendiri dulu pernah ada aksi 212 di Indonesia. Nah, media yang punya ideologi pro-Islam pasti dia menganggap bahwa aksi 212 itu hebat gitu. Betapa kita ini memang barangkali suka jadi Islam KTP. Tapi kalau misalnya ada disinggung-singgung mengenai agama kita, larilah semua gitu ya, proteslah semua, jiwa jihadnya itu keluar semua. Nah itu di framing sama media massa yang pro-Islam itu sebagai sesuatu yang hebat. Nah kebalikan dengan yang anti-Islam.
Nah, itu akan berusaha memframing itu menjadi sisi yang negatif, yaitu apa? Misalnya menjadi kerusuhan, kemudian jadi merusak sana sini, segala macam yang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, didemo-demokan seperti itu karena memang tidak ada yang menyinggung apa-apa. Misalnya kita itu kental sekali itu. Jadi makanya di dalam ilmu komunikasi ya, ini mahasiswa juga suka meneliti tentang ini gitu, betapa kita bisa melihat sendiri sebenarnya masyarakat itu suatu tayangan dalam satu channel media itu dia itu cenderung kemana gitu karena dari pemberitaannya. Kalau mengenai public advocacy itu kan kebijakan publik yang gimana pemerintah itu bisa yang dilakukan dan tidak dilakukan ya. Yang do not to do itu kalau sekarang kalau saya lihat itu nggak terlalu ya sekarang public advokasinya. Tapi kalau dulu Pak Soeharto itu ya kita sangat kelihatan sekali hanya 3 parpol dan PNS pegawai negeri PNS pegawai negeri itu hanya harus Golkar memilihnya menjadi Golkar dan makanya Golkar menang terus itu kan public advokasinya yang tidak dilarang dan tidak dilarang tuh sangat kental sekali. Kalau sekarang ya zaman reformasi di Indonesia itu agak susah karena apalagi sekarang kalau saya lihat parpol tuh ada aja muncul gitu ya. Nanti dia bertahan tidak bertahan itu dengan seleksi alam aja lah gitu. Nah, kita nggak tahu tahun depan itu nanti adakah parpol yang baru tapi saya mengamati udah agak-agak karena saya kayaknya waktu itu nggak ada nih parpol ini, tahu-tahu ada. Dan itu pasti nggak lepas dari nanti media massa ini akan membingkai itu semua gitu. Bagaimana pergerakan dari masing-masing parpol dan juga aktor-aktornya. Nah, seperti itu sih. Ya. Okay. Good Kurang idea. lebih. Yes. Boleh di-shoot dulu Bu apanya screen-nya. Oke. Jadi saya lanjut terus untuk masuk dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya coba kutip lagu tadi dengan membawa dengan lirik yang berbeda ya. Yang beautiful Bu Fajarina dari Esa Unggul. Anda sangat bagus sharingnya. Sekarang kita masuk tanya jawab. Apaan tuh nggak nyambung. Ya, jadi kita terus pergi kepada bukan Tuan Regent, bukan Tuan Brezhnev, tapi Tuan Aimi gitu ya. Kita kena tanya pertanyaan dari siapa nih ya? Dari ini. Oh, dari siapa ya? Oh, dari Fitri. Oke. Very interesting, Dr. Aimi. Thank you for you sharing. I get the new atmosphere. Oh, oke. Jadi ada nombor 1, dia tanya di Fitri ya namanya. Belum lama ini ada anggota Parlimen Malaysia yang saya lihat di internet mengusulkan agar pemerintah dan Parlimen Malaysia merubah kata pembangkang menjadi oposisi seperti yang berlaku di Indonesia, supaya tak terasa sangat berjarak atau terbelah antara pemerintah dan yang di luar pemerintah partainya. Sebenarnya apakah yang tak tampak quote and quote ini dia tulis dari sebaliknya usulan itu? Adakah political Malaysia sekarang memang tidak sedang baik-baik saja? Itu pertanyaan nombor 1 dari Fitri. Kemudian nombor 2 ini saya baca daripada my iPad ya. Jadi ini emailnya masuk sini. Jadi dari Hari. Saya melihat generasi muda Malaysia seperti mantan Menteri Pemuda, 2 mantan Menteri Pemuda ya. Itu Encik Khairi dan juga Syed Saddiq tidak mendapat support yang baik, malah mendapat tidak dibina dan disupport dengan baik
malah nampaknya mau dibinasakan. Apakah memang begitu kuat orders politician di Malaysia? Kenapa ada tak ada muncul young people power untuk perkara ini? Wah, ini Wang people power pula ni, macam Corazon Aquino dulu ya, people power dekat Filipina. Okey, itu dua pertanyaan untuk Encik Aimi, dan Ibu sekarang, Ibu Fajarina dari Dwi. Tadi Ibu menyampaikan begitu penting komunikator atau coders atau sender dalam menyampaikan pesan agar sampai kepada receivers atau komunikan. Namun kepada komunikator atau receiver komunikan secara tepat ya, komunikan. Namun demikian dalam politik seringkali terjadi distorsi dalam komunikasinya. Apa sebab dan bagaimana meminimalisir distorsi itu? Atau memang selalu saja sebenarnya sengaja dibajak dan disalahartikan untuk kepentingan lawan politiknya? Ini pertanyaannya menarik nih. Tadi Ibu Fajarina ada bagi tahu kata KTP, kan? Mungkin you tak tahu KTP itu kartu tanda penduduk, ID card maksudnya. Jadi itu singkatan dalam bahasa Indonesia. Kartu Jadi tanda pernikahan. Itu untuk remaja, bukan untuk bapak-bapak ya, bukan untuk suami-suami ya. Okey. Nah, kemudian nombor 2 dari Nurfa ya. Nurfa, ini Ibu Fajarina, saya selalu memilih dua orang saja karena masa, jadi tak semua saya pilih. Dalam pemilu Indonesia 2019 terjadi pertembungan atau pertikaian dua kubu, nomor 1 dan nomor 2 yang begitu tajam, sampai-sampai masyarakat seakan terbelah dua kubu. Namun kemudian Pak Prabowo justru melakukan koalisi dengan komunikasi yang baik dengan Pak Jokowi, malah masuk menjadi anggota kabinet. Apakah ini suatu advokasi dan komunikasi politik terbaik dilihat dari sisi pendidikan politik Indonesia? Wah, ini dua pertanyaan masing-masing. Untuk Encik Aimi lebih dahulu, boleh menjawab dalam 5-6 minit sahaja ya. Okey, Okey, baik. Baik Prof. Soalan pertama dari Fitri ya. Penggunaan perkataan oposisi menggantikan perkataan pembangkang ya. Okey, satu soalan yang menarik kerana ini adalah perspektif dan pemahaman tentang perkataan itu sendiri ataupun interpretasi perkataan itu sendiri. Jadi ia juga betul yang berlakunya memang pergolakan politik di Malaysia sekarang ini cukup sengit lah kerana saya ada dari sebelum kita mula tadi, saya ada sembang-sembang lah sembang-sembang dengan Pak Syarul. Apa yang berlaku di politik Malaysia ini sebenarnya telah pun berlaku di politik Indonesia. Contohnya Malaysia mempunyai 3 Perdana Menteri dalam misalnya waktu 5 tahun, juga telah dilalui oleh Indonesia selepas zaman Pak Harto kan, tahun 98 juga bertukar 3 presiden. Ya, Malaysia juga sekarang bertukar 3 Perdana Menteri selepas tahun 2018 apabila parti UMNO jatuh ya. Dan selepas itu kita ada pemilu general election ataupun pilihan raya umum di Malaysia, maka berlakunya pelantikan baru. So perubahan politik di Malaysia sekarang ini berlaku sangat sengit, dan oposisi ataupun pembangkang dan kerajaan ini berlaku sangat sehingga ke mahkamah dan sebagainya. Sini juga dipanggil SPRM, di Indonesia panggil KPK ya, berlaku serang menyerang, siapa yang menjadi cukup sengit sekarang ini. Jadi political stability di Malaysia ini punya tidak terfikir. Contohnya parti DAP lebih kepada sentral kepada China,
boleh bekerjasama dengan satu kerajaan, parti UMNO. Satu-satu yang tidak. Tapi kalau mereka ini merupakan saingan yang cukup sengit. UMNO sebelumnya, UMNO sering menyalahkan DAP menyalahkan UMNO. Tapi dalam kerajaan ini yang terjadi oleh Anwar Ibrahim, keduanya duduk dalam satu kerajaan. Ya, ini sesuatu yang telah berlaku dalam sejarah Malaysia. Ya, dan sekarang ini kita dapati dulunya kalau Anwar Ibrahim itu dia sama dengan PAS, sekarang PAS dengan Bersatu dan banyak lagi berlaku. Ada 9 partai yang merepresentasikan orang Melayu di Malaysia sekarang. Jadi masing-masing cuba untuk mendapatkan mendapatkan undi, termasuk Pak Mahathir sendiri, walaupun dia sudah hampir 100 tahun umurnya, tetap juga berkecimpung dalam politik. Ya, jadi mungkin itu ada satu saranan dari Fitri tadi, mungkin dia mau mendekatkan di antara oposisi dan pembangkang. Juga Malaysia juga harus melihat bagaimana dalam Indonesia sendiri tak pernah berlaku di Malaysia sebenarnya. Kalau di Indonesia itu dalam kerajaan pembangkang itu kerajaan yang oposisi tidak ada dalam kabinet. Di Indonesia biasa kan? Tapi di Malaysia tak pernah berlaku lagi. Ini mungkin kalau ada nanti dari pembangkang ataupun dari parti yang bukan luar kerajaan menjadi menteri. Belum pernah berlaku lagi di Malaysia. Tapi sudah biasa di Indonesia. Ya kan, sudah biasa. Tapi Malaysia belum pernah jadi. Dan saya pernah dengar ada satu political analyst dari Australia. Dia bilang, dia kata, di Indonesia sudah tidak ada parti oposisi. Semuanya sudah jadi kerajaan. Jadi siapa yang bisa membangkang polisi kerajaan Indonesia kalau parti oposisi itu sudah dalam kabinet. Okey, itu satu pandangan yang berbeza ya. Okey. Kedua, saya harap saya jawab soalan itu memang there's actually open-ended question lah. Soalan yang kedua, kenapa orang muda seperti Syed Saddiq parti muda dia panggil, orang muda bermula dari umur 18 tahun. Okey, sejarah sedikit sebelum ni untuk menjadi untuk mencoret untuk menjadi pengundi di Malaysia kita panggil harusnya berumur 21 tahun. Dan sebelum pemilu yang baru ini 2018 dia ditukar pada 18 tahun. Jadi tertubuhnya parti yang baru, parti muda. Okey, jadi parti muda ini dukungan anak-anak keluar dari di Malaysia mungkin selepas SMA sudah bisa berpolitik ya, sesuatu yang baru juga di Malaysia, belum pernah. Sebelum ni semuanya 21. Jadi step by step lah untuk menerima orang anak-anak muda, suara anak-anak muda ya dalam politik di Malaysia. Saya suka ramai lagi anak muda seperti Syed Saddiq ni, jadi lebih ke depan ya, membawakan isu-isu sosial dan politik kerana banyak isu-isu yang perlu diperlihatkan. Orang muda sekarang ni selepas pemilu tak nampak, tak kelihatan isu-isu orang muda dipertengahkan. Lebih pada isu rakyat amnya seperti kos sara hidup dan sebagainya. Tak ada isu orang muda seperti pekerjaan dan sebagainya. Mungkin saya setuju ya, orang seperti Syed Saddiq ini tidak diberikan peluang. Dan ia harus diberikan peluang. Tapi kerana Malaysia ni kadang-kadang fikir mungkin terlalu konservatif. Dia kata umur 18 ni belum matang politiknya Pak. Itu persepsinya ya yang kita harus ubah kerana dari segi media sosial ya, anak-anak muda sekarang ya lebih berdedah dengan pelbagai perkara di seluruh dunia. Okey. Saya harap saya menjawab soalan tu dengan mudah dalam masa 6 minit. Dalam 6 minit. Menjawab. Di Indonesia malah mulai 17 tahun sebagai voter. Dan itu dari dahulu sudah. Penting punya ID card, udah punya ID card KTP. 17 tahun itu dari zaman Bapak Soeharto pun kita sudah 17 tahun sudah menjadi voter. Jadi bukan baru-baru ini sahaja. Jadi Malaysia baru ya Pak. Malaysia baru 18 tahun dimajukan dari 21. Masih kurang setahun dari Indonesia, masih 18 tahun juga. Dari segi kematangan politik itu Indonesia itu kita dari perspektif orang Malaysia, Indonesia sudah jauh dari segi kematangan politik. Kerana selepas Pak Harto itu sudah berubah banyak. Lagi pula kita lahir lebih duluan 45, Malaysia lahirnya baru tahun. kita remaja lah. Remaja 50-an. Remaja itu bagus, menunjukkan dia masih cari identitas. Tapi jangan jadi remaja bagus, menunjukkan dia masih semangat. ceria. Tapi yang jangan remaja karat ya Pak.
Remaja Jangan karat. jangan Remaja- remaja Karatan. kolot. Jadi remaja karat itu lain lagi, itu di Padang Apa? disebut apa? Disebut bujang lapuk. Ah, Itu. Bapak tahu aja Di, Pak. di, 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 di Malaysia dipanggil apa Pak? Di Malaysia dipanggil remaja purba. Oh. Kalau di Ya Remaja Allah. purba. kalau di Jakarta dibilang yang penting jangan jadi remaja kolot. Iya. Okay, okay. And tahu nggak kolot itu namanya out of date. Iya. Jadi dia Tok-tok tidak lah. Ketinggalan update. zaman. Kolot ya. Bukan kolor ya, kolor lain lagi itu keluar kalau pendek. Ini kolot pakai T bukan pakai R ya, jadi lain lagi. Jadi N tadi katakan tidak ada musuh abadi dan tidak ada kawan abadi dalam politik. Yang ada kepentingan yang Ya. abadi. Jadi Bapak Zaid Hamidi berkepentingan untuk berkoalisi dengan siapa juga supaya boleh terus ada di tengah pusaran kuasa. Wah, ini saya kalau didengar oleh UMNO tak boleh masuk Malaysia pula lagi nanti. Okey. Jadi Ibu Fajarina, silakan menjawab 2 pertanyaan dalam masa yang sama. Okey. Oke, Atau less. baik. Ya. Terima kasih. Sudah sudah mute Bu. Okey. Iya. Silakan. Mengenai distorsi itu banyak faktornya sih ya. Bisa jadi yang si komunikator yang misalnya calon itu dia tidak tepat untuk menyampaikan pesannya itu misalnya audiensnya itu yang pendidikannya yang mana gitu kan. Kalau misalnya pendidikannya rendah jangan pakai bahasa yang elit gitu ya. Jadi distorsi dianya gitu. Atau memang distorsi ini bukan karena komunikatornya, tapi karena medianya, salurannya. Ingat ya, media di sini bukan hanya alat, bukan hanya benda. Manusia yang menyampaikan pesan tanpa dikurangi atau dilebihkan atau tidak dirubah itu menjadi media juga. Nah, ini bisa jadi distorsi juga gitu kan. Sehingga apa? Tadinya si komunikatornya ngomongnya sih lurus gitu ya. Tapi udah orang kesekian sebagai media itu. Iya. Dipelintir namanya Bu, Iya, dipelintir. Nah, itu yang menjadi distorsi. Atau bahkan media massa itu memframing itu yang bisa jadi distorsi. Ini yang memang kita nggak bisa uraikan satu persatu, ini benang kusut. Distorsi itu letaknya di mana. Jadi tidak bisa salahkan tentang dari source-nya aja, dari komunikatornya. Kita lihat karena unsur-unsur komunikasi kan ada sender, ada komunikator, ada pesannya, ada media salurannya, ada komunikannya, ya kan? Nah, ini yang mana ini yang bikin distorsi? Karena masing-masing juga bisa jadi noise gitu ya, jadi gangguan. Gitu. Memang ini agak susah ya gitu ya untuk apalagi dengan sengaja membuat tafsir yang lain ya Bu ya. Nah, apalagi untuk menjatuhkan satu lawannya kan, dia menjagokan yang satu dia ingin jatuhkan. Nah, itu distorsinya banget dapat. Dan itu bisa dari semuanya. Media bisa, pesannya bisa, komunikannya juga bisa gitu. Nah, kemudian yang pemilu 2019 memang dari Jokowi dan Prabowo itu memang heboh ya, barangkali bukan hanya Malaysia yang tahu, seluruh dunia. Tapi memang di sini dalam sejarah Indonesia khususnya baru Prabowo lah yang memang saya akui ini public advokasinya dapat. Kalau memang kita ini memang notabene kalah, ya akui saja gitu. Dia kan memeluk Jokowi waktu itu ya, dia salam tuh ucapkan selamat itu belum pernah ada. Itu public advokasinya itu dapat fair gitu. Membanggakan sekaligus memberikan pendidikan politik yang tinggi ya Bu ya. Politik yang jadi komunikasi politiknya juga dapat gitu kan. Nah, terus public advokasinya juga dapat. Dimana kalau memang kita tidak bisa menang, kita bukan berarti kita tidak bisa berkolaborasi. Buktinya dia mau jadi kabinetnya Jokowi itu sesuatu yang wah bagi saya gitu ya. Jiwa besar ya, jiwa besar. Apalagi dia memang kan militer ya, jadi patriotnya itu dapat. Karena biasanya kalau kalah itu dia pengennya jadi oposisi aja, oposisi gitu kan biasanya. Tapi berbeda dengan seorang Prabowo gitu kan ya. Bahkan dia mendukung.
Benar-benar siap. menghormati, Iya. menghormati dan memeluk Jokowi waktu menang itu Masya Allah gitu. Dan itu sebenarnya nilai poin plus dia. Kalaupun dia Iya. maju, maksudnya apa, nggak tahu ya apakah masih bisa gitu ya, karena dia 2 kali kalah kan, walaupun katanya sih ada permainan segala macam lah, entahlah gitu ya. Itu, ada sendiri dengan apa, simpatisannya tuh, tertanam sendiri di benaknya. Dia Betul, tetap baik gitu loh, citranya betul, tetap baik. Nggak seperti betul, yang lain lah gitu. betul, Pokoknya, betul, apa, public betul, advokasinya harusnya ya betul, membuktikan, bukan hanya ngomong, do not to betul, do segala macam tuh enggak. betul, Apalagi pakai betul, ancaman segala macam enggak, gitu. betul. Hebat, Mmm, hebat. Ibu iya hebat gitu sih. menjawabnya karena ibu tidak mewakili emak-emak yang baper, yang marah. Enggak Pak, saya nggak julid, Mama nggak julid saya mah. Jadi ada ibu-ibu sih bilang mak-mak community yang mendukung Prabowo itu marah sangat karena Iya, Prabowo kemudian betul. berkawan dengan Jokowi, Iya, padahal dia ada sudah tuh. jual kereta, jual apa Iya bicycle iya, untuk mensuplai logistik karena sangat ingin Prabowo, ya, jadi ibu ini kayaknya perlu masuk apa mata kuliah Ibu Fajarina di Esa Unggul untuk dia untuk mengetahui bahwa Pak, politik jangan ibu-ibu, Pak. Apa yang hmm, tim suksesnya Prabowo aja sampai kebengong semua. Karena itu kan tidak ya. ada direkayasa. Dari hati Ya, nuraninya dia sendiri Ibu melakukan tahu itu. nggak kenapa Hmm, beliau bisa begitu? Itu mhm. sama dengan Pak Aimi itu, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, Wah, betul betul iya. betul. Jadi tidak lagi mencari hubud dunia. Ya, Kita betul betul. eh, sudah Mmm, selesai dengan dirinya ya. sendiri. Wah, jadi itu Pak Masya Aimi Allah. ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Ah, Amin, Pak. Amin. Masya ya, Allah, Tuntas cuman dunia ya. barakallah. sudah selesai dengan dirinya sendiri, tapi belum selesai Ya. eventnya karena ada closing remark selepas sekarang kita dengar lagu satu lagi.